Nabi SAW dulu punya sahabat. Sahabatnya ini merbot di Mekah. Ka'bah merbotnya. Keadaannya enggak tampan. Bongkok, hitam. Kalau kita bilang cebol. Ya, pendek. Waktunya kamu menikah, kata Nabi. Ada calon yang kau incar? Ada, ya Rasulullah. Wanita itu siapa? Disebut namanya Maryam. Maryam itu kembang desa, paling cantik, paling kaya. Berarti ini orang normal nggak? Baru sampai di gigi, Allah murka, Allah usir Nabi Allah Adam dari surganya Allah. Coba kita lihat, sesuatu yang haram masuk ke dalam mulut, jangankan berkah hidup, rahmat Allah, ridha, nggak bakal dapat. Sesuatu yang haram masuk ke dalam diri kita, jangan harap semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Jangan harap. Laki-laki itu kalau sudah cinta, jika banyak tuntutan dari seorang istri, yang halal bisa jadi haram. Yang di depan dia mata kita nih haram, diambil, diterabas terus. Kenapa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silahkan simak videonya. Kalau membahas yang dikatakan pernikahan, Nabi SAW menjelaskan nikah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagi siapa? Bagi orang yang tadinya dia ibadahnya kurang, dia menikah untuk menambahkan nilai ibadah di sisi Allah. Ini sunnah. Bisa jadi pernikahan itu wajib. Untuk siapa? Dia mapan, takut terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus di dalam perzinahan, maka wajib hamba Allah tersebut untuk menikah. Ada juga yang mengatakan pernikahan bisa diharamkan oleh Allah. Waduh, ini yang bahaya nih. Pernikahan yang gimana? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa radahu, beliau mengatakan pernikahan yang diharamkan oleh Allah yang awalnya dua insan yang taat ibadah kepada Allah, setelah dia menikah dia lalai kepada Allah, ini haram pernikahannya. Nah, ini di rumah tangga kita yang mana nih? Yang sunnahkah, yang wajibkah, atau yang diharamkan oleh Allah? Nggak usah dijawab, taruh di dalam hati dan difikirkan oleh kita. Jika pernikahan itu haram ada di dalam kehidupan kita, yang pastinya rezeki kita kurang, keberkahan nggak ada di dalam rumah tangga, tiap hari ribut nggak kelar-kelar. Banyak di sini, banyak. Enggak lah, mudah-mudahan di sini mah istri suami soleh, istri solehah. Amin gitu. Ya Rabbal Alamin. Pernikahan sama seperti kita ngebangun rumah tangga, itu sama seperti kita ngebangun rumah. Ini kita main ke logika dulu ya. Kita main ke akal kita. Maafin, saya nggak bisa bahasa Sunda. Masih mau diterusin nggak nih? Kadang saya suka nyerempet bahasa Betawi. Nggak apa-apa. Ya salah sendiri, orang undangnya saya sih. Saat kita ingin ngebangun rumah, yang pertama harus dulu ada tanahnya, letak tanahnya. Sama juga kalau kita mau menikah, ada calonnya. Mau menikah tapi nggak punya calon kan gelo. Benar nggak? Itu disebutnya halusinasi. Saat tanahnya sudah ada, yang harus pertama kali siapinnya besinya, batanya, semennya, pasirnya, betul, gentengnya, semua yang peralatan atau bahan-bahan yang akan untuk bisa membangun suatu rumah, ini harus dipersiapkan.
Dan ini semuanya ada, yang pertama kali harus digali tanahnya. Pondasi ini dulu yang ditancapkan. Kekokohan pondasi begitu juga bisa menampung kekuatan rumah seberapa beratnya. Pondasinya kecil, ya rumah palingan 10 tahun 20 tahun ambruk. Tapi kalau pondasinya kokoh, kedalamannya sangat, yang dibutuhkan mau bangun 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, semua ini akan terlihat kokoh dan menjadi kokoh jika pondasinya kuat. Sama di rumah tangga juga begitu. Kalau perempuannya ada, laki-lakinya ada, makanya Nabi SAW ngajarin yang buat laki-laki. Yang belum kawin laki-laki banyak. Saya ngelihatnya ke sini ibu-ibu, ke sono ibu-ibu. Bapak-bapaknya Allah. Buat laki-laki di dalam kitab Baiti Jannati karangan Al-Habib Abdullah Al-Kaf, beliau mengatakan kriteria Nabi SAW mengatakan di dalam haditsnya Sahih Imam Bukhari, barang siapa seorang laki-laki yang ingin menikah, lihat dari 4 perkara dari wanita tersebut. Yang pertama, cantik. Kalau laki-laki ngelihat perempuan cantik wajar, matanya normal, kan begitu. Ini ada kisahnya nih. Nabi SAW dulu punya sahabat. Sahabatnya ini merbot di Mekah, Ka'bah merbotnya. Keadaannya nggak tampan, bongkok, hitam, kalau kita bilang cebol, ya pendek, bongkok lagi. Udah gitu mukanya nggak jelas. Kalau dibilang jelek, ya jelek. Tapi kan kita nggak boleh menghina ciptaan Allah, kan nggak boleh ya. Tapi di dalam ini kurang tampan, kurang tampan. Saat Nabi selesai salat subuh sambil halagah bersama sahabat, Nabi ngelihat sahabat ini. Ditanya, wahai sahabatku, umurmu berapa? Sudah hampir 40 ya Rasulullah. Oh, sudah waktunya kamu menikah, kata Nabi. Ada calon yang kau incar? Ada ya Rasulullah. Wanita itu siapa? Disebut namanya Maryam. Maryam itu kembang desa, paling cantik, paling kaya. Berarti ini orang normal nggak? Normal. Nabi kaget ngedengernya. Seleranya tinggi juga ini orang. Diajaklah ke rumah sahabatnya. Ya Rasulullah, enggak, aku malu. Aku nggak ada persiapan untuk menikah, katanya. Saat itu juga Rasulullah ketok rumah sahabat tersebut. Saat dia ngebuka pintu, kaget Rasulullah di depan rumahnya. Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu datang ke tempatku ini? Aku ingin melamar putrimu. Senang bapaknya, dilamar sama Nabi. Senang luar biasa. Boleh ya Rasulullah, aku terima lamaran. Tapi maaf, bukan untukku, kata Nabi. Untuk siapa ya Rasulullah? Merbot Ka'bah. Oh enggak. Enggak. Langsung ditolak, enggak ditanya dulu ke anak perempuannya. Engkau tidak menerima? Tidak ya Rasulullah. Baik, Rasulullah keluar. Baru 3 langkah, anaknya nyaut si Maryam. Wahai Abi, wahai Abah. Ya, siapa yang datang? Rasulullah. Aku mendengar suara Rasulullah melamarku, katanya. Iya, tapi bukan untuk Rasulullah. Untuk siapa? Untuk merebut Ka'bah. Terima, aku terima lamaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diterima sama si Maryam, kembang desa, cantik luar biasa. Diterima. Bapaknya begitu dengar anaknya terima. Wahai Rasulullah, anakku menerima. Rasulullah balik lagi nanya sama anak. Bawa mahar enggak? Enggak ada ya Rasulullah, enggak punya duit, saya miskin. Nabi ngelihat tuh, ada kawat, copotin, jadiin, puter-puter jadiin cincin. Kawat udah karatan, diambil dijadiin cincin, dilamar, lalu diterima dan mempunyai keturunan. Tuh, yang sekarang jadi imam Mekah, imam Madinah, hafal Quran, menjadi muadzin, yang megang magam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunannya semua menjadi orang yang baik dan soleh di hadapan Allah. Lihat seseorang, jangan lihat dari rupanya, jangan lihat dari kecantikannya, melainkan yang kedua, harta
hartanya, kata Nabi. Setelah si laki-laki ngelihat si perempuan cantik atau enggaknya, yang kedua itu lihat hartanya. Cowok itu boleh matre lu. Cowok itu harus ngelihat kalau ceweknya hartanya ada deketin tuh. Bib, selain cantik dan harta, apalagi? Yang kedua, yang ketiga ini agamanya. Agamanya kurang baik, nggak ada kebaikan di dalam nilai agama, nol si perempuan tersebut. Yang keempat, lihat bagaimana keluarganya. Keluarganya beragama nggak, taat nggak kepada Allah. Ini nggak terjadi juga, wah Habib, ini nggak terjadi juga. Lihat yang kelimanya, akhlaknya. Cantik nggak ada, harta nggak ada, lihat dari ketiga ini. Kalau ketiga ini salah satunya ada, ambil dan cepat lamar. Kenapa? Pasti akan mengeluarkan keturunan yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan perempuan, saya banyak bicara tentang perempuan. Kenapa? Karena di neraka itu banyaknya laki-laki apa perempuan? Nah, itu lo tahu. Kenapa banyaknya perempuan di dalam neraka? Yang pertama, jahat sama suami. Judes kalau ngomong. Melatat melotot kalau ngomong sama suami. Banyak perintah-perintah sama suami. Ngomong nadanya tinggi kepada suami. Itu rata-rata yang di dalam neraka jahanam. Bu, mau masuk surga bu? Ngimpi. Ini desa apa namanya? Datar. Datar. Perasaan tadi saya naik, turun, kapan datarnya ini? Saya mengatakan ini, saya bukan mendeskripsikan seorang wanita, enggak. Saya benci dengan wanita, enggak. Saya cinta dengan wanita karena ibu saya seorang wanita. Karena istri saya seorang. Kalau saya cinta sama laki-laki berarti saya homo. Orang yang namanya cinta kan harus ada pengorbanan. Kan begitu? Harus disampaikan walaupun pahit, dengerin. Mau enak mau nggak enak, dengerin. Jadi istri itu banyak cobaannya, iya. Orang yang menikah ngebuka ujian baru di dalam hidupnya, iya. Ibu kenal Siti Aisyah? Kenal di mana lu? Perasaan zaman Fir'aun lahirnya itu. Siti Aisyah ini punya suami namanya Fir'aun. Kejam, jahat, luar biasa, maksiat, zina di depannya. Tapi Siti Aisyah menjadi bidadari surganya Allah. Yang pertama, buah taatnya dia kepada suami. Karena taatnya dia kepada Allah, maka dia dijadikan bidadari surganya Allah. Bukan karena ibadah yang sangat luar biasa, bukan. Karena taat kepada Allah, dia tahu ridhanya Allah ada sama suaminya, taat sama suaminya, sekalipun suaminya Fir'aun. Ibu ada suaminya di sini kayak Fir'aun? Enggak ada. Masih alhamdulillah. Ya kalau suami lagi temperamen panas-panas dikit, ngomel-ngomel, wajar. Kenapa? Ada masalah berarti di luar. Kalau suami lagi emosi tinggi, istri harus jadi airnya, nenangin. Kenapa? Fungsinya seorang istri itu untuk melengkapi kebutuhan suami. Kalau suami lagi ngomel, istri ngomel-ngomel, ya kiamat kubro. Betul nggak? Itu UFO berterbangan tuh di rumah, atau UFO? Piring terbang, gomprang sono, gomprang sini. Kenapa? Udah nggak ada keharmonisan. Makanya di dalam pernikahan yang wajib pertama kali ditanam adalah fondasi keimanan kita kepada Allah. Kalau imannya sudah baik, pernikahannya berjalan, insya Allah akan menjadi baik. Allah kan berjanji di dalam Al-Quran, seorang laki-laki baik akan mendapat wanita yang, seorang laki-laki yang tidak baik akan mendapatkan wanita yang tidak. Semua ini sejalan. Kenapa? Karena suami istri itu pakaian. Istri itu pakaian suami. Suami itu pakaian. Setiap yang namanya pakaian kan harus nyocokin dengan diri kita. Sekarang kalau ibu datang semua pakai baju pengantin, nyocok apa enggak? Yang ngundang sebenarnya yang mana? Pengantinnya banyak amat ini, saka kawinan massal. Kan begitu. Sekarang kan ibu pakaian yang sekarang ibu pakai ini yang nyocok ibu ngaca, oh pantas saya suka jalan.
Begitu juga seorang laki-laki, Bu. Kalau ibu jarang diajak kondangan sama laki-laki, berarti ibu nggak cocok. Maaf Pak, kadang saya nih Bu, saya habis ceramah kayak gini nih, rumah tangga bakal sering berantem. Ini gara-gara Habib ceramah nih jadi begini nih. Pantesan gue nggak dikasih ajak kondangan sono, kondangan sini nggak diajak. Bukan apa, yang pertama suami itu ingin merasa nyaman dengan istrinya. Betul nggak Pak? Saat Bapak senderan di istri, pernah senderan Pak di istri Pak? Selalu ditolak Bib. Kalau istri pernah nyender, yuk boro-boro Bib tiap pagi cuma minta duit. Kan begitu. Yang namanya manusia, kalau dinikahkan cuman karena harta akan habis. Gak akan abadi. Ila yaumil qiyamah, tidak akan abadi. Pernikahan yang diridhai Allah, itu yang akan menjadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, rahmah. Waktu PSBB Corona kemarin, di desa Ancaran itu, tingkat perceraian naik 30%. 30%. Gara-gara si Corona. Orang mana itu Corona? Saya diundang sama KUA, Pengadilan Agama. Habib, saya minta waktu untuk Habib memberikan nasihat mediasi kepada orang-orang yang ingin bercerai. Baik. Tahu nggak Pak, Bu? Seseorang yang menengahkan sampai 2 insan konflik di dalam pernikahan, seandainya dia ingin bercerai, gara-gara kita nyatu lagi, 1 rumah dijadikan oleh Allah di dalam surganya. Saya ngebut, siapa yang mau? Saya ngontrak di sorga. Nggak mau, saya mau punya rumah, biar ibu sama bapak yang ngontrak di rumah saya. Saya jalan ke sana, saya pikir 4 pasang, 3 pasang yang mau bercerai. Begitu saya lihat 60 pasang. Berarti 120 orang. Saya duduk sampai ke ceramah begini, saya bilang, ini yang mau bercerai ini, iya, banyak amat. Yang saya tanya, ini kenapa masalahnya, ini kenapa? Semua rata-rata masalah ekonomi. Semua rata-rata masalah ekonomi, Bib. Kehidupan kita sudah nggak bagus, keuangan kita sudah morat-marit, Bib. Saya punya anak 3, saya punya anak 2, kehidupan kita rumah ngontrak udah nggak bakal cukup, saya yang kerja, suami enggak. Oh gitu. Rata-rata istri yang nuntut untuk bercerai. Istri ini, kalau suami mah maunya tahan dulu, sabar. Ini kalau masalah ekonomi di dalam rumah tangga dibawa, habis rumah tangga kita. Sekarang ibu kalau belanja ke pasar 100.000, pulang bawa kembalian nggak? Ada, tapi ibu selipin. Ada kembaliannya, tapi kan ibu selipin lagi. Nah, ntar nih tambahannya buat beli lipstik. Kan begitu kan? 100.000 jalan ke pasar, pulang habis. Begitu juga suami, saat suami keluar dari rumah nyari rezeki, adanya sekian, terima Bu, alhamdulillah. Jangan pernah meminta sesuatu yang tidak dapat dikapasitasi oleh seorang suami. Makanya ada maling. Ada maling no. Maling kenapa? Tuntutan dari seorang perempuan. Bib, ini masa kehidupan masalahnya cuma nama perempuan. Ingat Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Adam taat sama Allah, cintanya sama Allah, nggak pernah ingkar kepada Allah. Begitu diciptakan Siti Hawa, mulai itu Nabi Adam tuh oleng dikit kapalnya, oleng. Saat Siti Hawa mengatakan, Allah mengatakan lebih dulu, jangan kau dekati pohon kuldi ini, jangan. Tapi digoda oleh Siti Hawa, Kang, cicipin ngapa dikit? Apa sih rasanya? Ini nggak boleh sama Allah. Dikit, Allah juga maklum. Begitu didekatin, diambil, nggak sampai ketelan. Di dalam tafsir tidak sampai tertelan, baru sampai di gigi. Allah murka, Allah usir Nabi Allah Adam dari surganya Allah. Coba kita lihat, sesuatu yang haram masuk ke dalam mulut, jangankan berkah hidup, rahmat Allah, ridha, nggak bakal dapat. Sesuatu yang haram masuk ke dalam diri kita, jangan harap semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Jangan harap. Dan disinilah letak Siti Hawa berhasil menggoda Nabi Allah Adam, diturunkan kita semuanya ke dunia. Makanya ini sekarang kita ada nih di datar, di desa datar nih ada. Kalau kagak kan kita semuanya ada di surganya Allah nih. Coba, yang nyuruh Nabi Allah Adam makan siapa? Laki-laki apa perempuan? Istri atau pacar? Istri.
Laki-laki itu kalau sudah cinta, jika banyak tuntutan dari seorang istri, yang halal bisa jadi haram. Yang di depan dia mata dia nih haram, diambil, diterabas terus. Kenapa? Karena cintanya. Dan ingat buat laki-laki, setiap cinta itu pasti akan ada akhirnya. Ini yang saya harus sampaikan. Cinta itu ada akhirnya. Saya mau tanya, ibu cinta sama bapak? Kok sedikit yang cinta? Bapak banyak. Bapak cinta sama ibu, Pak? Ente. Saya mau tanya, kalau cintanya urusan dunia, kalau katanya orang datar, love is blind. Ngerti nggak lu? Haho-haho pada melongo aja. Cinta itu buta. Membutakan semua dari hasil karena cinta, buta. Ada nggak rumah nikah orang datar sama orang Cirebon? Ada? Sama orang Walet? Jauh dekat? Jauh. Karena cinta jadi dekat. Ini yang lebih parah lagi. Tahu gembrot? Gembrot. Saya nggak bilang gendut ya, gembrot. Kalau gendut kan masih kelihatan ya. Ini kalau gembrot nih udah nggak tahu mana pipi, mana mau, ada semuanya. Gembrot, tahu ya? Kalau cinta yang bicara bukan gembrot, apa? Semok. Berubah nggak? Berubah karena cinta. Jika seseorang sudah mencintai orang lain bukan karena Allah, ini akan membutakan hatinya. Cinta tidak. Cinta kalau dijalankan bukan karena iman, habis kehidupannya. Tadi ibu bilang kan cinta sama bapak. Bapak mati, masuk ke liang lahat, ibu mau nemenin? Ada batasan berarti kan? Bapak begitu juga, saat ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat? Bapak ada yang bilang enggak, ada yang bilang amin. Bapak nggak bakal mau juga di liang lahat. Kenapa? Karena cintanya manusia di dunia ada batas. Cuman sampai di batasan liang lahat. Saat di liang lahat, perempuan ada masa edahnya 4 bulan 10 hari. Yang laki-laki ada masa edah? Nggak ada. Ini hari mati besok kawin juga halal. Kan begitu. Coba kalau didasari dengan iman, belum kuburan kering si laki masih tetap istiqomah. Sabar nanti. Tunggu sampai kapan? Tunggu kalau ada yang mau. Kadang kan duda juga susah lakunya. Kan begitu kan? Dan inilah yang dikatakan iman itu dibutuhkan di dalam rumah tangga. Iman itu harus. Kalau tanpa iman, makanya manusia jarang bersyukur. Kalau ada iman, suami pulang bawa rezeki sekian, alhamdulillah. Bawa banyak, alhamdulillah. Enggak bawa, alhamdulillah. Lu tadinya mau bilang kurang ajar kan? Kalau orang yang beriman pandai bersyukur kepada Allah, ini adalah satu tanda. Ini mata rantai ini, iman, syukur, itu udah pasti. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati min al-fitani ya al-ba'lwi syafa'ah ya al-ba'lwi syafa'ah ya al-ba'lwi syafa'ah kullu qurbahatan jadi bikum bi kulli halil wilayah kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi darka halal madinah darka ya halal madinah darka ya halal madinah yattarimu ahlaha yattarimu ahlaha yattarimu ahlaha wa'afwan karim wa'afwan rahim ya farijil ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham da'wahum subhanakallahumma tahiyyatun fi assalam wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.